Tasya Febrina Ketaran dari S1 Keperawatan dengan nomor NIM 0320210036. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai kalimat efektif. Izinkan saya untuk memaparkan atau memberikan materi dari kalimat efektif. Selamat menyaksikan. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan isi pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Selanjutnya kita akan membahas itu apa ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan pendekatan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya kita membahas penggunaan kalimat efektif. Digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, atau sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ialah kelogisan. Kalimat pasif atau aktif harus jelas, subjek dan keterangan harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat dan anak kalimat harus jelas dan tepat. Subjek tidak boleh ganda, predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua, keparalelan. Predikat kalimat majemuk setara, rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semua. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Yang ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Lalu, kehematan kata. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang disampaikan. Yang kelima, ketepatan. Ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Selanjutnya, pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi. Yang keenam ialah kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsiran ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan menggunakan diksi. Agar tercapainya kecermatan dan ketepatan diksi harus memperhatikan beberapa hal yang diperlukan. Yang ketujuh ialah kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Di antara predikat, kata kerja atau objek penderita tidak. Kesejajaran. Penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas unsur kalimat efektif. Yang pertama itu adalah subjek. Yang kedua ialah predikat.
yang ketiga adalah objek, yang keempat adalah pelengkap, dan yang terakhir adalah keterangan. Selanjutnya kita akan membahas apa fungsi kalimat efektif, sifatnya yang jelas, tegas, tidak multitafsir atau ambigu. Membuat kalimat efektif banyak digunakan pada saat melakukan penulisan dokumen-dokumen yang penting seperti skripsi, disertasi, undang-undang, surat resmi, dan sebagainya. Fungsi lainnya yaitu dapat memudahkan pembaca dalam memahami maksud sebuah tulisan. Selain itu, juga fungsi kalimat efektif ini dapat memperindah sebuah penulisan. Terima kasih. Demikianlah hasil penyampaian materi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.